Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah oke teman-teman, jadi kali ini aku mau bagi kegiatan harian aku lagi, kegiatan harian seorang ibu rumah tangga. Dan jadi untuk videoku kali ini tuh kegiatan dari sore hari, lebih tepatnya ini tuh sesudah asar gitu ya teman-teman. Dan ini Pak suami baru aja pulang. Kebetulan untuk minggu ini Pak suami tuh berangkat pagi gitu. Akhirnya setelah Pak suami pulang ini aku mau lanjut aja buat masak. Nah kali ini aku mau masak yang simple-simple aja. Tapi sebenarnya memang aku selalu masak tuh simple ya teman-teman. Yang penting satu keluarga itu bisa makan semua, doyan semua, itu udah enak banget sih ya menurut aku. Nah ini aku mau bikin sayur asem. Yang pertama aku masukin dulu yang keras-kerasnya itu ya teman-teman. Terus aku pakainya bumbu dasar putih aja. Pokoknya kalau udah nyetok tuh enak banget. Terus aku tambahin racik sayur asem ini setengah bungkus aja ya teman-teman. Jadi sedikit cerita, aku tuh dari dulu nggak seneng gitu pakai bumbu racik-racik gini. Tapi setelah aku memiliki anak yang kedua ini ya teman-teman, kan aku merasa lebih repot. Sedangkan aku juga masih punya anak kecil. Si kakak Dava itu kan juga masih kecil, ditambah lagi aku punya bayi ya teman-teman. Akhirnya ya udah deh. Sekarang aku lebih seneng pakai racik-racik aja, tapi tidak semua ya teman-teman. Paling seperti sayur asem ini aku pakein sedikit, terus aku tambahin bumbu lagi. Setelah itu untuk ungkep ayam kadang pun aku memakai racik, udah gitu aja. Tapi kalau untuk nasi goreng dan sejenis lainnya aku sih nggak pernah ya, mungkin belum aja ya. Tapi kalau menurut aku untuk nasi goreng itu kan super duper simple ya teman-teman, nggak perlu bumbu kayak gituan. Nah terus lanjut sambil nunggu sayur asemnya itu agak empuk ya teman-teman, ini aku mau nyuci cincau. Untuk cincau ini pas aku belanja kemarin juga, sebenarnya aku juga punya Nutrijel cincau tapi belum sempet aku bikin. Nah kemarin pas belanja di Amang Sayur aku lihat cincau, aku beli aja segini ini 2000 ya teman-teman, jadi murah banget. Aku mau bikin es cincau gitu. Nah ini untuk cincaunya aku serut aja pakai parutan keju gitu ya teman-teman. Jadi sengaja banget nggak aku potong-potong biar kayak es cappuccino cincau gitu. Nah setelah ini udah empuk ya teman-teman, aku masukin sayuran yang lainnya. Udah tinggal aku tambahin si garam, terus tambahin sedikit penyedap sama si gula gitu. Pokoknya kalau sayur asem itu enaknya yang asem manis gitu ya teman-teman. Udah aku aduk-aduk aja kayak gini. Sebenarnya kalau ditambahin cabai merah ini lebih enak ya teman-teman, lebih menggoda kayak gitu. Nah dan alhamdulillah ini sayur asemnya menurut aku ini udah cukup ya teman-teman. Setelah itu aku nyambi-nyambi, aku tuh lagi nyuci gitu, cucian aku tuh banyak ya teman-teman. Dan mohon maaf ini aku blur ya teman-teman karena aku masih pakai kolor aja. Nah ini aku keluarin dari pengering. Untuk mesin cuci mohon maaf kalau penampakannya seperti itu karena aku beli ini tuh second gitu ya teman-teman. Nah ini tuh udah aku bersihin tapi nggak tahu kenapa, sedangkan mesin cuci aku yang dulu itu kan udah rusak gitu. Kalau dibenerin jatuhnya itu mahal, akhirnya aku tuker tambah pakai yang second itu. Dan aku juga nggak tahu gimana orangnya pakainya kok bisa kotornya itu sampai dalam, padahal udah aku bersihin tapi tetap aja nggak bisa hilang. Nah lanjut setelah selesai buat masaknya tadi aku baru masak sayur gitu ya teman-teman. Nah terus ini aku lanjut buat mandiin anak aku, anak yang bayi alias si Devano gitu. Aku pakein minyak telon semua lengkap, pakai krim, minyak rambut kayak gitu ya teman-teman. Terus pakai parfum juga. Nah itu udah selesai. Terus lanjut lagi, ini tuh udah jam 5 lebih gitu ya teman-teman. Aku mau lanjut buat bikin es gitu karena kan memang kurang afdol gitu ya kalau puasa nggak ada aneka macam esnya, itu kayak kurang gimana gitu. Nah ini ya teman-teman, aku mau bikin es susu cincau, bukan cappuccino cincau tapi susu cincau. Kebetulan aku masih punya kental manis itu banyak banget. Akhirnya ini aku pakai 3 saset aja ya teman-teman, terus aku tambahin gula.
dan juga aku tambahin air gitu, nanti cincaunya gampang dimasukin. Nah setelah itu ini dilanjut, Pak suami lagi ngegoreng tempe ya teman-teman. Ini tuh tempe sisaan kan kemarin beli satu papan kecil itu 3.000, itu udah dimakan, dan ini masih separuh, masih 3 potong aja, ya udah nggak apa-apa, yang penting ada makanan ya teman-teman. Nah ini es batunya masih sedikit banget, aku juga kelupaan belum bikin es batu. Tambahin es batu, nanti cincaunya dimasukin jadi es susu cincau gitu ya teman-teman. Dan masya Allah ini tuh enak banget, dan kakak Dava tuh suka banget ya teman-teman. Nah ini ujung-ujungnya habis sama si kakak Dava, dan mohon maaf kalau wadah aku pakainya wadah food preparation ataupun food container gitu ya teman-teman, karena aku tuh nggak punya mangkok gede kayak gitu. Akhirnya yaudah aku pakai kayak gini aja. Nah masya Allah ini tuh seger banget. Dan terus buat teman-teman nih yang tanya nih, Mbak, ada yang tanya gitu ya, Mbak kalau dibawa puasa Devanonya kuat nggak? Alhamdulillah ya teman-teman, sedikit kuat, tapi aku pernah kemarin pas puasa keberapa, ketiga atau keberapa itu aku juga nggak puasa gitu, karena memang keadaan gitu ya, gemeter banget, akhirnya aku nggak puasa, tapi nanti harus tetap membayar fidyah gitu. Nah setelah itu lanjut aku buat goreng terong. Nah terong ini kalian kalau tahu ini tuh belanja mingguan aku pas udah 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Ini aku goreng aja, masih sisa 1, kemudian dilanjut buat goreng panggang. Buat teman-teman juga banyak juga yang tanya yang nggak tahu panggang itu apa. Jadi kalau panggang itu ikan asap ya teman-teman. Nah ini aku cuma beli 1, ini aku goreng, nanti dipenyetin kayak gini aja udah enak banget. Dan terus buat teman-teman yang tanya, Mbak kakak Dava makan apa? Kakak Dava itu makannya susah-susah gampang, kadang itu gampang, kadang susah kayak gitu. Dan kalau udah ada sayur ya udah kakak Dava mau aja. Dan belakangan ini kakak Dava itu lagi suka-sukanya sama sayur. Jadi nanti kalau kekurangan lauk bisa aku gorengin telur aja. Dan alhamdulillah menu aku hari ini udah jadi ya teman-teman. Aku cuma bikin sayur asem, goreng panggang, terong, tempe, sama bikin sambal gitu. Nah untuk sarden itu sisaan sahur semalam kan masih ada, masih bisa dimakan. Untuk esnya aku pindahin ke situ, dan itu ada sedikit kerupuk. Setelah buka selesai sudah pada sholat, tapi aku tuh nggak terawih ya teman-teman, karena memang susah banget jagain anak-anak, kan nggak mungkin banget, jadi aku nggak bisa terawih. Akhirnya aku mau beres aja. Nah ini ya teman-teman, aku mau beres kamar sebelum tidur, pokoknya harus bersih. Jadi untuk ngebersihin kamar ini 2 kali gitu. Pagi setelah bangun tidur itu wajib udah dibersihin biar nyaman gitu kalau istirahat ataupun bobok siang. Terus nanti udah berantakan lagi buat mainan kakak Dava sama si adeknya, lompat-lompat kesana kemari ya, begitulah ya. Masya Allah pokoknya bener-bener seru banget deh ya. Jadi seorang ibu rumah tangga itu bener-bener repot ya teman-teman, repot, capek, kadang kesel kayak gitu, tapi ya udahlah dinikmatin aja, kan waktu kita itu cuma sebentar. Nanti berapa tahun kemudian anak-anak udah gede, pasti kita itu ngerasa kesepian. Nah ini untuk spraynya aku mau sebelah-sebelah aja, tapi nggak aku ganti dulu karena memang masih baru gitu, ini tuh belum ada seminggu. Akhirnya aku pakai yang ini aja. Nah ini aku minta tolong sama kakak Dava ya teman-teman, buat nariin gitu, narik spray yang di ujung situ. Nah setelah itu tinggal aku tatain si bantal-bantalnya. Dan mohon maaf ini anak bayi aku datang ya teman-teman, alias kebangun. Dan gini ya teman-teman, aku tata-tatain aja, dan mohon maaf juga kalau sarung bantalnya itu nggak simetris. Nah ini ketika aku lagi dubbing, kan Devano itu lagi tidur ya teman-teman, terus aku bisa nyambi-nyambi buat dubbing. Belum juga dubbing kelar, udah kebangun. Ya udah alhamdulillah, nikmat banget pokoknya, selalu disyukuri aja. Alhamdulillah beres kamarnya ini udah selesai, dan itu tuh sederhana tapi nyaman gitu ya teman-teman. Setelah kasurnya selesai, di sini aku lanjut buat beberes area lantainya. Jadi untuk selimut yang warna biru itu kena rembesan pipis gitu ya teman-teman, akhirnya ini mau aku turunin, tapi yang kena itu selimutnya aja, nggak sampai nembus ke kasur, ke spray gitu, makanya nggak aku ganti dulu. Nah ini Devano nyusul gitu ya teman-teman, jadi
dia itu udah lari-lari ke sana kemari, ya udah ngikut aja emaknya keluar masuk kamar. Dan kadang aku tuh suka deg-degan gitu, takut kalau tangannya itu kejepit gitu ya teman-teman. Jadi untuk pintu memang sengaja aku tutup karena udah aku nyalain AC. Dan buat teman-teman yang tanya berapa sih anggaran listrik aku setiap bulan, untuk listrik anggarannya itu masih sama 250.000 dalam sebulan ya teman-teman. Nyalain AC-nya cuma di malam hari habis maghrib ataupun sekitar jam 7-an gitu. Terus aku timer sampai subuh ya teman-teman. Setelah itu ya udah deh, masih cukup. Untuk AC-nya aku pakai Uchida yang setengah PK gitu. Nah ini tadi setelah aku mau nyapu-nyapu, Devano itu mau turun ya teman-teman. Akhirnya yaudah aku kasih mainan, terus belakangnya aku kasih bantal, terus aku titip sama kakaknya. Kak titip adiknya dijagain gitu, mama mau nyelesain nyapu dulu. Nah si kakaknya bilang iya mah gitu. Alhamdulillah ya teman-teman. Kadang kakak Dava itu udah bisa diajak kompromi, udah bisa diajak kerja sama gitu. Jadi susah banget lah ya. Kadang juga sukanya ngangguin adiknya. Nah ini sambil aku nyapu-nyapu, ini Pak suami lagi di kamarnya kakak Dava buat ngeberesin baju-baju yang sudah dilipetin. Nah kemarin ini udah dikebut ya teman-teman, udah dilipet-lipetin baju-bajunya, tapi belum dimasuk-masukin ke dalam lemari. Akhirnya hari ini baru mau udah diboyong ke lemari, udah dimasuk-masukin sama Pak suami. Dan untuk baju-baju yang besar itu udah dimasukin ke keranjang, nanti diboyong ke kamar depan untuk dimasukin ke dalam lemari juga. Setelah selesai, ini kamar tadi udah bersih ya teman-teman, untuk kasurnya udah bersih, buat mainan kayak gitu lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman. Terus dilanjut aku mau buka paket barusan banget nih, masih anget, paketan aku datang. Jadi ini tuh aku order di Shopee ya teman-teman. Kemarin pas 44 itu kan lumayan ada gratis ongkir. Aku tuh beli storage, kebetulan aku tuh masih kekurangan storage gitu. Akhirnya aku beli, ini tuh murah banget. Aku beli satu set isi 3, ada S, M, dan L. Ini 3 ya teman-teman, ukurannya S, M, dan L. Ini harganya sekitar 26.000 aja udah dapet 3. Dan ini tuh mau buat naruh itu ya teman-teman, kayak kopi-kopian, buat ngerafil itu kan aku masih kekurangan tempat gitu. Dan alhamdulillah ini tuh bagus banget, bahannya tuh tebel dan bagus lah pokoknya. Dan yang ukuran M aku gunakan untuk naruh ini ya teman-teman, perintilan alat-alat make up aku. Padahal aku mah nggak pernah perawatan gitu, cuma pakainya sih kayak gitu aja. Itu pun lama banget habisnya gitu. Nah lanjut, ini malamnya Pak suami lanjut mau jemur-jemurin baju ya teman-teman yang udah aku cuci tadi. Dan mohon maaf kalau area terasnya masih berantakan. Rencana kasurnya mau aku masukin tapi belum sempat karena Pak suami belum libur. Dan kira-kira sampai sekian aja video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di menit ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.